Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa kelas 10 MA Ribatul Muta'alimin yang saya cintai, sebelum memulai pembelajaran daring pada pagi hari ini, perkenalkan terlebih dahulu, nama Bapak Muhammad Nasrul Latif, biasa dipanggil Pak Latif. Riwayat pendidikan: yang pertama RA Muslimat NU Duat, yang kedua Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Duat, tingkat MTS Latif bersekolah di Madrasah Sanawiyah Ribatul Muta'alimin Kota Pekalongan. Tingkat Madrasah Aliyah, Pak Latif bersekolah di Madrasah Aliyah Ribatul Muta'alimin Kota Pekalongan. Dan untuk di perguruan tinggi, Pak Latif kuliah di STEN Pekalongan yang sekarang IAIN Pekalongan. Di kelas 10 ini, Pak Latif akan mengampu mata pelajaran KN1 dan prakarya. Jadi saya harapkan selama pembelajaran daring ini, anak-anakku kelas 10 bisa mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Dan saya harapkan nanti apabila ada hal-hal yang penting yang perlu dicatat, tolong dicatat. Dan apabila ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan lewat WA Group. Itu saja untuk kata pembuka pada pagi hari ini. Untuk materi pada pagi hari ini adalah KN1. Untuk yang bab pertama membahas mengenai pondok pesantren. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab yang pertama ini kita akan belajar memahami apa itu pondok pesantren. Di antara salah satu cara penyebaran agama Islam di Indonesia dilakukan oleh lembaga pendidikan yang dikenal dengan sebutan pesantren. Perannya sangat besar dalam masa-masa awal penyebaran Islam di Nusantara. Bahkan pondok pesantren merupakan salah satu cikal bakal berdirinya negara Indonesia. Peran serta santri dalam merebut kemerdekaan Indonesia sangatlah besar. Oleh karenanya, setiap tanggal 22 Oktober sekarang diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Oke. Lanjut, oleh karenanya dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas diantaranya indikator-indikator pembelajaran bab pondok pesantren. Indikator yang pertama menjelaskan pengertian pondok pesantren. Yang kedua, mengidentifikasi sejarah berdirinya pondok pesantren. Yang ketiga, mengklasifikasi pondok pesantren. Dan yang terakhir, menyebutkan peranan pondok pesantren terhadap lahirnya Nahdlatul Ulama. Nah, langsung saja. Yang pertama, pengertian pondok pesantren. Secara bahasa, pondok pesantren terdiri dari dua kata, yaitu pondok dan pesantren. Pondok berasal dari bahasa Arab yaitu funduk, yang artinya tempat tidur, asrama, atau tempat tinggal. Sedangkan kata pesantren itu berasal dari kata santri yang mendapat awalan pe dan akhiran an, yang kemudian menjadi pesantrian. Lidah orang Jawa kemudian menyebutkan pesantren. Lanjut. Sedangkan menurut istilah,
Pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam, tempat para santri belajar agama Islam dan menerapkan ajaran Islam menjadi bentuk perilaku yang Islami. Dengan kata lain, pondok pesantren adalah tempat untuk mendalami ajaran Islam, kemudian untuk bisa mempraktekkan ajaran Islam itu dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, unsur-unsur pondok pesantren. Di dalam pondok pesantren terdapat beberapa item-item. Yang pertama ada yang namanya kiai. Kiai selain sebagai guru atau mu'alim, beliau juga merupakan seorang pemimpin yang menentukan arah, bentuk maupun corak pendidikan di pesantrennya. Dengan kata lain, tumbuh kembangnya pesantren terletak di antaranya pada kiainya. Yang kedua, ada yang namanya santri. Santri ini adalah para pelajar yang menuntut ilmu di pondok pesantren. Selain santri, ada yang namanya pondok atau asrama. Ini sebagai tempat tinggal para santri. Selain itu juga sebagai tempat belajar dan juga sebagai tempat latihan hidup mandiri para santri. Yang keempat ada surau atau masjid. Surau atau masjid ini selain berfungsi sebagai tempat ibadah, biasanya juga dipakai sebagai tempat pembelajaran kitab-kitab klasik atau yang sering kita sebut dengan kitab gundul atau kitab kuning. Dan yang terakhir ada yang namanya kitab salaf atau kitab kuning. Tadi sudah saya singgung, kitab kuning ini kitab yang isinya tulisan Arab tanpa harokat dan tanpa makna. Dan biasanya kitab ini berisi pelajaran-pelajaran agama Islam klasikal. Di antaranya membahas masalah fikih, akhlak, tasawuf, dan masih banyak lainnya. Sistem pendidikan dan pengajaran di pondok pesantren. Sistem pendidikan dan pengajaran di pondok pesantren dibagi menjadi dua. Yang pertama sistem Bandungan, yang kedua sistem Sorogan. Apa sih yang namanya sistem Bandungan? Sistem Bandungan adalah diajarkannya mempelajari agama Islam dengan cara kiai membacakan, menerjemahkan, menerangkan, dan mengulas kitab-kitab klasik atau kitab-kitab kuning, sedangkan santri menulis hal-hal yang penting yang disampaikan oleh kiai. Itu yang namanya Bandungan. Yang kedua, sistem Sorogan. Sistem Sorogan adalah seorang santri membacakan ulang teks yang telah ia pelajari dari para kiai atau para santri senior, dibacakan di hadapan Pak Kiai maupun di hadapan sesama santri. Jadi santri tersebut membacakan, mengulas kitab tersebut di hadapan kiai, kiai mendengarkan. Oke, langsung saja. Sebelum ada pertanyaan,
Di sini ada beberapa tugas. Yang pertama, kalian menyebutkan nama-nama pondok pesantren yang berada di Indonesia beserta asal daerahnya, 5 saja. Dan kalian menyebutkan kitab-kitab klasik atau kitab kuning yang banyak dipelajari di pondok pesantren. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silahkan bisa melalui grup WA. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.